Di serambi stasiun M berdiri dua orang laki-laki yang berpakaian bagus, lengkap dengan tas dan mantelnya. Rupa-rupanya hendak menumpang dengan kereta yang tiada berapa lama lagi akan berangkat. Sambil bercakap-cakap sebentar-sebentar, mereka itu melayangkan mata ke sana kemari, seolah-olah ada orang yang hendak dicarinya. Sebuah auto tiba di muka stasiun dan seorang perempuan yang berbadan kecil molek, berdandan bagus dan berperhiasan cukup keluar dari auto itu, diiringkan oleh seorang anak perempuan umur kira-kira 8 tahun. Melihat perempuan yang baru datang ini, kedua laki-laki itu bergamit-gamitan. Dan waktu perempuan itu pergi ke muka loket akan membeli karcis, seorang di antaranya datang menghampiri dia. 2 karcis kelas 2 ke P, 1 besar, 1 kecil, kata perempuan itu kepada penjual karcis. Waktu polisi jaga melihat orang penuh sesak di muka loket, ia pun berseru melakukan kewajibannya. Awas, awas tunggak copet, jaga barang dengan dompet. Sebentar lagi berpegang tangan dengan anak kecil itu, perempuan tadi pergi menuju wagon yang telah sedia di muka peron, lalu naik kelas 2. Lonceng berbunyi, kereta berangkat. Laki-laki yang 2 orang tadi setelah bercakap-cakap sebentar dengan rupa yang sungguh-sungguh, lalu pergi menuju ke sebuah auto di muka stasiun. Keduanya naik, auto berangkat. Di stasiun P, kedengaranlah sayup-sayup bunyi fluid kereta yang datang dari M. Penumpang-penumpang yang hendak berangkat pun bersedia-sedialah berdiri di peron. Tidak berapa lama kereta pun tampak dengan asapnya yang mengepul dan flutnya kedengaran pula, seolah-olah memberi salam kepada orang-orang yang menunggu dia. Perlahan-lahan dan dengan napas yang besar masuklah ia ke stasiun lalu berhenti. Penumpang pun naik berebut-rebut dan yang turun begitu pula. Di antara penumpang yang turun kelihatan perempuan yang sudah kita kenal di stasiun M tadi. Baru ia turun, 2 orang laki-laki datang menyongsong dia dan seorang di antaranya terus bertanya, "Hendak kemana kau?" Perempuan itu tercengang seketika, kemudian baru menjawab, "Hendak ke rumah makcik saya." "Tidak boleh, ayo kembali ke M." Apa peduli kemana aku hendak pergi? Selama kau belum aku talak, tentu aku peduli kemana kau pergi. Perempuan itu diam, tiada terkata-kata, mukanya menjadi pucat. "Sudahlah kak, balik sajalah. Apa guna berselisih? Tidakkah kakak malu ribut-ribut di muka orang banyak?" kata laki-laki yang seorang lagi, sebagai orang di tengah hendak mendamaikan perselisihan itu. Dan sesungguhnya orang banyak pun mulai berkerumun hendak menonton pertengkaran itu. "Mengapa aku mesti kembali? Apa peduli dengan aku?" jawab perempuan itu. Apa peduli, perempuan cerewet keras kepala ini. "Ayo, angkat anak itu, bawa ke auto," kata laki-laki yang pertama dengan temannya. Dan ia sendiri terus menangkap perempuan itu. Dan dengan tidak mempedulikan jeritnya, tampar, dan garut yang mengenai mukanya, perempuan itu dimasukkannya ke dalam auto. Segala yang hadir yang melihat perbuatan itu terenganga mulutnya, seperti orang yang diselap hantu.
Seorang pun tak ada yang berpikir hendak mencampurinya. Ya, siapa pula yang hendak campur antara orang berlaki bini? Berkata mereka itu sama sendirinya. Auto melancar dengan kencangnya, mengambil jalan lari lorong-lorong yang tersembunyi di kota P. Kira-kira 3/4 jam kemudian, di muka kantor polisi di P, berhenti sebuah auto. Seorang perempuan yang sangat pucat dan berambut yang kusut masai turun dari auto dan naik ke kantor itu. Perempuan itu mengadukan halnya, menerangkan ia telah dirampok orang di atas auto. Bagaimana mulanya? Bertanya Tuan Inspektur Polisi. Saya turun dari kereta api, tahu-tahu saja didatangi oleh 2 orang laki-laki. Seorang di antaranya mengangkat saya ke atas auto, dan yang seorang lagi mengangkat anak ini. Di tengah jalan, segala perhiasan dan uang saya dirampasnya. Encik kenal perampok itu? Tidak. Mengapa tidak berteriak minta tolong? Saya ada berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang hendak menolong, kata tuan polisi sambil berdiri ke telepon. Tidak berapa lama seorang agen polisi masuk. Engkau yang jaga di stasiun? Saya tuan. Mengapa engkau biarkan perempuan ini dilarikan dengan paksa dari stasiun? Ya, bagaimana saya bisa campur perkara orang laki bini, tuan? Kalau, ya bagaimana encik? Laki-laki itu bukankah suami encik? Bukan tuan, saya kenal pun tidak. Suruh kafeur itu masuk, kata Tuan Inspektur kepada agennya. Mengapa engkau tidak tolong perempuan ini waktu ia dirampok di atas automu? Waktu itu saya pikir orang itu suami encik ini, tuan. Engkau kenal orang itu? Sebelum ini tidak, tuan. Sampai di mana automu dipakai? Sampai di kilometer 24, tuan. Sesampai di sana, kemana orang itu pergi? Naik auto lain yang menunggu di tempat itu, tuan. Nomor berapa itu auto? Bertanya Inspektur Polisi sambil mengeluarkan notes-nya hendak mencatat. Tidak tahu, tuan. Nomornya ditutup dengan kain, tetapi auto itu menghadap ke M. Sekarang mengertilah Tuan Inspektur Polisi bahwa ia akan berurusan dengan perampok yang licin, cara Chicago.